hadzal min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Karim? Surat Luqman ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasfainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Apa kata Allah di dalam surat Al-Luqman ayat yang ke-14? Aku wasiatkan, aku perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dan menyapihnya selama 2 tahun, yang telah mengandungnya dalam keadaan sakit yang bertambah sakit, maka bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, dan kepada akulah, kepada engkau akan dikembalikan, kepada akulah, kata Allah, engkau akan dikembalikan. Ayah bundaku, ini di sini ada ayah-ayah, ada ayah dan ada bunda. Puasa yang keberapa ini kok? Puasa yang berapa besok? Ke-9 besok. Ke-10 besok. Ramadan ke-10 akan kita tunaikan. Alhamdulillah kita ucapkan. Semoga kita menjadi pemenang. Insan bertakwa kita dapatkan. Amin. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah bundaku yang aku cintai karena Allah, anak-anakku yang aku banggakan, malam ini di Masjid Amanah. Amanah dipercayai artinya. Amin. Orangnya di situ berarti orangnya aman, sejahtera, aminah. Maka senantiasa kita bersyukur, berselawat kita. Malam ini judul dari IKMI Kota Pekanbaru adalah Birrul Walidain. Ayah bunda, setua apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, secantik apapun kita, seluas apapun kebun karet dan kebun sawit kita, kita memiliki 2 sosok manusia yang sangat kita kenal dalam hidup kita, seumur hidup kita, bahkan sampai nanti di akhirat kelak. Ada seorang wanita, dia selalu berkata baik kepada kita, berkata lembut kepada kita, selalu mendoakan kita. Di dalam perutnya kita selama 9 bulan, ayah bundaku. Ketika kita mau dikeluarkannya, bertarung dia antara hidup dan mati. Sungguh sakit saat itu. Tapi ketika kita keluar dan kita menangis saat itu, apa kata Rasulullah? Seperti kilat yang menyambar di saat dia mendengarkan tangisan kita dan melihat wajah kita, dia lupa akan sakitnya ayah. Siapakah itu? Perempuan itu adalah ibu kita. Ada lagi laki-laki yang jauh-jauh hari selalu mendoakan kita, selalu berkata baik dan mendoakan kita, selalu bekerja tanpa letih untuk kita. Dia teramat baik buat kita. Jasanya, jasa laki-laki itu ayah bunda, takkan mampu kita
semasa hidup kita, walaupun sampai mati kita kelak. Itulah ayah kita. Maka wajarlah Allah mengatakan anishkuli wali-walidain. Selalu Allah dekatkan antara Allah dan kedua orang tua. Anishkuli, bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ketika Rasulullah ditanya, ayu afdalu amal ya Rasulullah, amal ibadah apakah yang paling utama, yang paling mulia di sisi Allah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, engkau sholat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tuamu, jihad fi sabilillah. Masya Allah, ternyata iman kepada Allah hanya dikalahkan oleh berbakti kepada kedua orang tua. Ketika seorang lelaki hendak pergi berperang bersama Rasulullah, hendak berjihad bersama Rasulullah, ternyata Rasulullah menampak wajah laki-laki itu ingin berjihad, tapi tak kana amak tinggal di rumah. Duhai Rasulullah, aku ingin berjihad berperang di jalan Allah ya Rasulullah. Aku mau bertanya kepada kata Rasulullah, apakah engkau masih memiliki kedua orang tua? Ayahku sudah tidak ada lagi. Aku hanya memiliki seorang ibu yang sudah sangat tua. Sekarang kembalilah engkau ke rumahmu, uruslah ibumu, maka pahalanya lebih dari haji dan umrah. Bahkan sekalipun engkau pergi jihad bersamaku karena Allah. Mangko Bapak ijan awak sanang hati bana bisa haji bisa umrah sebelum bisa menyenangkan hati kedua orang tua, terutama ibu kita. Maka di pertemuan yang singkat ini Ananda memesankan, sekaligus juga menampar diri Ananda sendiri. Kalau di bulan Ramadan ini, setua apapun kita sekarang, sehebat apapun kita sekarang itu, kita pasti memiliki ayah dan bunda. Tanya hati kita, Ma, di mana mama ini, Ma? Di mana ayah sekarang? Bu, ya, ayah bunda, mati itu hanya dalam pikiran kita. Sekarang ayah dan bunda kita menunggu doa kita, menunggu bacaan kita, menunggu bacaan kita. Ketika Rasulullah dan sahabat melewati perkuburan bersama sahabat Umar, Ali dan lain-lain, Rasulullah sampai di kuburan, cepat berjalan, cepat sedikit. Hampir sahabat yang bersama Rasulullah ketika itu berlari, terengah-engah karena disuruh oleh Rasulullah berlari melewati kuburan itu. Ketika pulang dari Mekah, lewat kuburan itu lagi. Apa kata Rasulullah kepada sahabat? Duhai sahabatku, kita sudah berjumpa lagi dengan kuburan yang sama. Tolong engkau berjalan di sini pelan-pelan. Sampai di Madinah, hanya Abu Bakar yang berani menanyakan kepada Rasulullah, mengapa sewaktu pergi berjalannya cepat dan ketika kembali berjalannya disuruh sangat lambat. Duhai Rasulullah, apa yang sedang terjadi? Kenapa ketika akan berangkat engkau suruh kami berjalan sangat cepat dan ketika kembali engkau suruh kami berjalan lambat-lambat? Sesungguhnya di dalam kuburan itu ada seorang laki-laki
yang sedang disiksa oleh Allah. Aku, kata Rasulullah, tak sanggup menyaksikannya. Tetapi ketika kembali, lelaki itu sudah ada di taman surganya Allah. Tahukah engkau siapa yang menyelamatkan anaknya di dunia, sudah hijrah bertaubat kepada Allah, sedang membaca kalimat belajar Bismillahirrahmanirrahim. Hanya satu kalimat yang dipelajari oleh anaknya. Ketika anaknya pandai mengucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim, di situ anaknya mengatakan kepada Allah, duhai Allah, aku banyak dosa kepada ayah bunda. Hanya Bismillah yang dapat kuhadiahkan kepada ayah bunda. Tolong aku ya Allah. Di saat itu, coba ibu bayangkan, kalau anak kita seperti mana? Apa tadi? Adik kita yang menjadi takmir. Ini muslim. Coba ibu bayangkan seperti anak muslim, bukan lagi Bismillah yang dibaca. Maka ayah bunda, yang perlu kita pertanyakan, balik lagi pikiran kita. 2 menit saya akan selesaikan ceramah ini. Coba tanyakan ke hati kita, berapa kali orang tua kita memandikan kita semasa kita dulu? Tapi sempatkah kita memandikan orang tua kita sekali saja ketika dia sudah menjadi jenazah? Berapa kali orang tua kita memakaikan baju kita dahulu? Sempatkah kita sekali saja memakaikan kain kafan untuknya? Berapa kali rambut kita disisir oleh emak kita dahulu? Sempatkah kita menyisirkan sekali saja? Berapa kali ayah dan bunda kita menangis gara-gara kelakuan kita, gara-gara terkadang sikap dan tingkah laku kita? Sempatkah kita di bulan Ramadan ini sekali saja berdoa kepadanya di bulan Ramadan ini, memintakan maaf, memintakan ampun untuk kedua orang tua kita? Tentulah jawabannya ada pada diri kita. Maka ibu, siapakah orang tua yang beruntung di dunia ini? Orang tua yang beruntung di dunia ini adalah ketika dia meninggalkan dunia, dia meninggalkan anak yang pandai sholat, yang mengerti kapan waktunya sholat, dan anak yang pandai membaca Al-Quran. Alangkah malangnya, alangkah hinanya orang tua. Banyak hartanya, tinggi pangkatnya, gedung rumahnya, tapi malam beribu kali malam, malam semalam-malamnya, sehina-hinanya ketika dia meninggalkan dunia. Dia meninggalkan anak yang tak tahu di mana pintu masjid, yang tak mengerti ilmu agama, yang tidak pernah bisa membaca Al-Quran. Maka ayah bunda, mumpung bulan Ramadan, saya tadi pergi ke kamar mandi. Saya masuk ke toiletnya, masuk ke WC-nya Pak. Ada di situ saya temukan engsel WC-nya tidak bisa ditutup. Itu hanya pakai ember untuk meninikannya, menutupnya. Pergilah besok ke pasar, belilah engsel bapak ibu, niatkan untuk kedua orang tua kita. Selagi engsel itu tertaruh di situ, maka amal jariah yang saya tahu adalah Allah malu untuk tidak mengabulkan anak yang soleh. Mengapa hari ini kita gagal mendapatkan anak yang soleh? Yang ada adalah anak yang salah. Karena kita tanyakan, jika kita ingin mendapatkan anak yang soleh dan solehah, tanyakan ke diri kita, apakah kita sudah soleh dan solehah untuk kedua orang tua kita? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga
masjid kita, masjid amanah, selalu ramai jemaahnya. Amin. Bunda, ayah, ijan awak Ramadan go seperti tabu, amba kau jual. Andaikan iko Ramadan, maka isi Ramadan itu adalah kesabaran. Bersabar-sabar datang ke masjid kita. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan terindah dalam hidup kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.